Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, Anda yang menangkap siaran kami baik di seluruh Nusantara maupun Anda yang berada di mancanegara. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam program Fikih Muamalah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah akad muamalah yang diharapkan dalam Islam. Ya, untuk apa? Tentu untuk mengetahui bagaimana sepak terjang muamalah kita selama ini. Apakah kita melanggar kaidah-kaidah dalam Islam atau kita belum memahami secara persis gitu. Sehingga kita ingin tahu apakah selama ini kita sudah sesuai dengan syariat. Nah, kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio TV MUI. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Khalil Nafis MA, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Yuk kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan kembali ngaji kita Ustaz ya. Senang sekali bisa terus membahas tentang masalah hal-hal yang kalau kemarin kita ya mengetahui apa yang dimaksud dengan akad dan macam-macam itu juga mungkin belum kelar semua Ustaz yang kemarin dijelaskan karena ternyata akad ini banyak sekali. Hari ini kita juga ingin mengetahui kaidah-kaidah akad muamalah yang diharamkan. Ustaz Khalil, kita tidak berdua tapi kita juga ditemani oleh ibu-ibu yang cantik ini dari Majelis Taklim Nurul Izzah Menteng Dalam ya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Lancar semua ya usaha ya? Alhamdulillah. Usaha suami lancar. Nah, hari ini kan kita dapat pesan-pesan nih dari Ustaz Khalil. Nanti disampaikan ke suami ya Bu ya. Ustaz, hari ini kita pengen tahu apa saja sih yang diharamkan dalam Islam ini, kaidah-kaidah dalam muamalah. Ya, memang di muamalah mali ya, kita sebut dengan fikih muamalah, akad-akad dalam Islam itu pada prinsipnya boleh. Jadi kecuali yang dilarang. Beda dengan umpamanya seperti halnya dalam ibadah. Semuanya itu dilarang kecuali yang dianjurkan atau yang dibolehkan. Nah, oleh karena itu kita membatasi dawabitnya yang dilarang di mana saja. Saya ingin mengutip dari Maqasidul Muamalat wa Marasitul Waqi'at. Ini di sini mengutip dari Ibnu Rushd. Asbabun nahyi fil buyu wa hiya asbabul fasadil 'amah. Nah, kita menemukan di sini ada arba'ah ya. Yaitu arba'an, ada 4. Dari 4 ini ahadwa tahrimu 'ainil mabi'. Yeah. Yang pertama itu karena diharamnya sesuatu yang dijual. Objek akadnya ini yang kadang-kadang yang diharamkan. Yang kedua wasani ar-riba. Yang kedua karena riba. Yeah. Wasalis al-gharar. Yang keempat warabi asyurutul lati ta'ulu ila ahdi hadaini aw li majmu'ihima. Syarat-syarat atau kondisi yang memang karena mungkin karena riba ya karena gharar. Yeah. Nah gitu. Kita sebut juga dengan maisir. Nah, kita bisa bahas pertama berkenaan dengan karena persoalan mabiknya sendiri. Kita menjual hewan buas. Yeah. Itu nggak boleh. Bahkan kalau Imam Syafi'i menyebutnya sesuatu yang najis itu nggak boleh dijual. Darah nggak boleh dijual. Iya. Lalu umpamanya kotoran yang tidak boleh dijual. Binatang yang memang diharamkan ya. Itu tidak boleh dijual. Jadi barangnya memang nggak boleh dijual. Iya. Jadi tidak semuanya boleh dijual. Loh, Pak, gimana dengan umpamanya orang mengambil dari kotorannya sapi? Dia tidak boleh menjual. Mungkin adalah ongkos ngangkutnya. Iya. Jadi bukan menjual barangnya, ya, ongkos tenaganya itu. Iya. Seperti halnya ginjal manusia. Itu bukan satu objek yang bisa dijual belikan. Kornea mata itu nggak boleh dijual. Gigi kita nggak boleh dijual. Jadi sesuatu yang tidak boleh dijual maka menjadikan akad itu tidak sah. Berarti nanti ada satu episode tentang barang-barang yang dilarang ya Ustaz ya. Ya kan kemarin kita udah tahu akadnya, prinsipnya. Terus sekarang ya karena tadi salah satu objeknya memang harus nggak boleh yang diharamkan, nanti suatu saat kita bahas yang termasuk menjual keperawanan. Nah sekarang lagi rame nih Ustaz. Itu bukan objek yang dijual, menjual anak. Itu moralnya udah kayak apa menjual? Jadi anak, wah karena ada orang nggak punya, saya jual aja anak saya. Nggak bisa.
menjual istri. Menjual istri juga nggak boleh. Ya kan menjadi kayak nikah kontrak kan kesannya dijual. Nah, jadi sesuatu yang tidak objek dijual tidak boleh dijual. Gitu ya. Ini yang pertama berkenaan dengan barangnya sendiri itu yang nggak boleh dijual. Jadi banyak sekali sesuatu yang berkenaan dengan kehormatan manusia semuanya nggak boleh dijual. Mau kuku pun nggak boleh. Ya. Bulu yang dari kita udah cukur rambut kita jual itu nggak boleh menjual rambut orang karena memang bukan objek untuk dijual, gitu ya. Nah, hal yang kedua yang dikatakan oleh Masya Allah, satu yang najis, satu yang najis itu nggak boleh dijual belikan. Darah, kotoran. Yang ketiga yang tidak ada manfaatnya, bahkan barangkali yang membuat mudarat. Hewan buas, buat apa? Cuma dijual umpamanya memang ada memudaratkan orang lain. Kalau alasannya untuk obat misalnya gitu. Ya kalau obat itu pengecualian karena darurat. Nah, tapi waktu normal ya tidak boleh. Dan itu pun selagi tidak ada obat sama sekali ya. Ya, sama juga orang jual beli kucing sebenarnya kan tidak sah orang jual beli kucing. Kenapa? Kucing bukan objek yang diperjualbelikan. Gitu ya. Tapi kalau kita gimana? Kita mau mengasuhnya, kita mau itu berarti bukan memeliharanya. Itu tidak pada objek jual beli, bukan sesuatu yang bisa dijual belikan seperti. Jadi selama ini banyak yang salah dong ya Ustadz ya. Kita lihat kalau jalan coba ke Thailand ya, itu yang namanya binatang-binatang menjijikan itu semua kan dijajakan, itu dijual, iya. Dan di kita juga banyak hewan-hewan peliharaan yang dijual gitu. Bagaimana perdagangan di kita ini ya sampai? Kan, makanya kan dulu ketika zaman Sayyidina Umar, ketika orang mau ke pasar ditanya, kamu ngerti nggak pasar? Ngerti. Kalau ngerti silahkan teruskan dagang. Tapi kalau Anda nggak ngerti, ya jangan diteruskan dagangnya. Kenapa? Anda akan membawa mudarat. Kenapa? Sesuatu yang nggak boleh dijual, Anda jual. Jadi kita jual beli itu adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan barang yang memang bisa dimanfaatkan oleh kita. Sesuatu yang nggak bisa dimanfaat oleh kita, yang nggak bisa kita dijual belikan. Itu yang pertama berkenaan dengan al-mabi'. Jadi ainul mabi'. Kahananya sesuatu yang dijual itu harus memang sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Baru yang kedua adalah soal riba. Riba ini berkenaan dengan bagaimana kita mengembangkan harta kita tanpa ada alasan untuk produktivitas. Jadi riba di dalam Islam ada dua. Ada riba nasiyah, ada riba al-fadl. Riba al-fadl, satu yang sama, ditukar dengan hal yang sama, tapi dilebihkan. Emas dengan emas sama-sama 24, tapi yang satu lantakan, yang satu 5, 10, hanya lebih banyak daripada yang satu. Sama dengan kita beli kalau lebaran uang 100.000 dengan pecahan 90.000. Itu riba al-fadl. Kenapa? Karena sebenarnya dulu dinar dan dirham itu adalah mata uang. Bukan semata-mata hanya karena emasnya, adalah karena mata uang. Maka Sayyidina Umar menyebutnya, seandainya tidak karena kita takut krisis unta, maka saya akan bikin mata uang itu dari kulit unta. Artinya apa? Kalau sekarang kita mata uang pakai kertas, itu adalah gantinya dari dinar. Sekarang di dunia nggak ada yang menggunakan uang emas. Toh kita ke Kuwait itu ada dinar, tapi dinarnya bukan emas. Dinarnya itu adalah kertas. Kertas itu. Jadi atau logam. Dulu kan diganti dengan logam, kertas. Bahkan sekarang mungkin cek, giro, kembali sekarang ada e-money. Sudah nggak pakai kertas sama sekali, sudah tinggal elektrik semua. Jadi sebenarnya uang itu sekarang hanya tinggal hitungannya, angka-angkanya aja yang kelihatan ya. Bapak bentuknya udah nggak, barang itu udah nggak kelihatan ya. Bu Evi terima gaji, terima honor. Nggak dalam bentuk ini ya. Ditransfer. Karena kalau dikasih honor 50 juta, kebanyakan di bawah. Nah, dompetnya harus gede. Kalau masuk ke rekening 1 miliar juga sedikit. Hanya tinggal tulisannya aja ditambah nolnya. Kan? Dan rawan ya. Rawan. Nah ini berkenaan dengan uang. Maka riba yang pertama adalah riba al-fadl itu. Yang kedua ada riba nasi'ah. Riba karena jangka waktu. Itu yang dilarang dalam Islam. Maksudnya gimana? Jadi orang minjam uang untuk jangka waktu tertentu. Nah, minjem uang jangka waktu tertentu dia minta hasilnya. Kalau sebulan minta hasil 5%. Oh iya. 10%. Padahal uang ini belum tentu menghasilkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kalau banyak orang beli sekarang, Pak, bayarnya umpamanya tahun depan. Boleh nggak harganya lebih mahal? Boleh.
Asalkan sepakat. Yang tidak boleh kalau bikin dua harga. Harga sekarang dan harga yang akan datang. Lalu diambil tanpa menjelaskan mau yang bayar sekarang atau bayar yang akan datang. Atau kredit. Nah, tidak ada penjelasan kalau punya uang cash, nggak punya uang kredit. Nah, kondisi seperti ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita hanya baru tawar-menawar, saya kasih harga kalau cash sekian, kalau nanti Anda kredit atau untuk yang tempo sekian. Anda milih salah satu, itu sah. Nah, inilah kita tidak boleh melaksanakan transaksi berdasarkan riba. Karena apa? Salah satu di antara kita ada yang dirugikan. Nah, kalau dalam bentuk kita tabungan atau deposito ya, kita diberikan dua pilihan. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Tetapi kita memang kurang jeli sebagai seorang muslim ya. Kadang-kadang kita mengamanahkan harta kita itu, kita tidak melihat akadnya, Ustadz. Yang penting saya melihat yang udah syar'i lah gitu, yang udah pasti nggak melanggar gitu. Tapi intinya uang kita kok nambah tanpa kita ngapa-ngapain gitu. Nah, kemudian dalam perputaran itu sendiri kan kita nggak tahu diputar dalam apa namanya, seperti apa pemutaran dana kita yang kita kumpulkan di sana gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita, apakah memang hal demikian dibolehkan? Nah, untuk itu nanti mungkin bisa dijelaskan lagi nih Ustadz ya, macam-macam akad di dalam hal ini supaya kita tidak terjerat juga dalam riba. Karena kenyataannya tabungan saya nambah sih, benar saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nanti kita lanjutkan ya Ustadz ya, jawabannya kita akan lanjutkan pada segmen yang berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami untuk menyaksikan segmen yang berikutnya, dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini.